nanti-nantikan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Amin. Sebelum acara kita dimulai, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Gunarso yang saya hormati, kepada Bapak Rudi yang saya hormati, kepada Bapak Hari yang saya hormati, kepada Bapak Gardi selaku sesepuh yang saya hormati, kepada ibu-ibu yang saya hormati, kepada teman-teman semuanya selaku anggota kelompok tani karya utama yang saya hormati. Mengingat waktu sudah agak larut malam, mari kita dibuka yaitu acara sambutan kepada Mas Hari. Dipersilahkan agar menyampaikan arisan buat kelompok taninya. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai arisan untuk kelompok tani karya utama yang sudah dilaksanakan beberapa tahun. Kurang nepelan. Mengenai arisan kelompok tani karya utama dilaksanakan setiap bulan sekali dengan iuran arisan sebesar 100.000, di mana dengan jumlah 13 orang ini, berapa ini ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 13 ya, 13 orang akan diberikan seluruhnya. Berarti kalau ada 13 orang dengan jumlah 100.000 akan mendapatkan 1.200.000. Begitu mungkin ya. Setelah kita ini kita cocok atau diundi atau apa namanya yang lainnya kan istilahnya ya cocok itu ya, nanti yang mendapatkan harus menandatangani dan dicatat agar tidak lupa, mengingat anggotanya banyak lah ya. Biar lebih jelasnya nanti saya dijelaskan oleh bendahara Pak Uji, dan nanti juga di sini setiap bulannya akan berdiriran dikenakan tempat untuk pengundian arisan tersebut. Jadi tempatnya nanti bila mana mendapatkan bulan ini ya, nanti bulan depannya akan kesempatan untuk pengocokan atau undian bulan selanjutnya. Setelah itu kalau sudah lengkap di sini sudah masuk semua ya, di jumlahnya 100 ribuan, sudah 13 orang. Nanti kalau sudah ditandatangani dan sudah digosok, akan dicat logo kelompok tani karya utama.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila mana ada yang belum jelas, bisa dipersilahkan untuk bertanya. Monggo. Kiranya tidak ada, ya saya kembalikan ke bawah acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari yang sudah menyampaikan tentang kelompok tani karya utama. Untuk selanjutnya kepada Mas Rudi akan menyampaikan tentang kas. Kepada Mas Rudi dipersilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita bisa kumpul dengan keadaan sehat walafiat atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW yang nantinya sahabatnya kita nantikan di yang akhir. Amin. Langsung saja di sini saya selaku bendahara akan membacakan catatan-catatan kas kelompok karya utama yang di sini. Kas kelompok karya utama kita sistem simpan pinjam. Di sistem simpan pinjam ini kita berikan statement untuk masalah pinjaman yang dipinjam, kita berikan jasa yang jasa tersebut sebesar 2%, dan jasa tersebut juga digunakan untuk mengembangkan kas untuk kita kelompok sendiri juga. Jadi total keseluruhan kas kelompok karya utama untuk malam ini yang kas yang keluar dipinjam untuk anggota-anggota itu totalnya sebesar 50.200.000, dan di sini ada kas yang belum terpinjam sebesar 1.536.000, dan untuk malam ini kebetulan tadi belum total keluaran juga. Jadi sementara ini kalau saya total sama kas yang kemarin itu totalnya 51.736. Alhamdulillah dengan upaya kita semua untuk bergotong royong, bekerja sama, sampai saat ini kita lewati berbagai pemikiran yang berbeda kita lalui sampai saat ini, sampai kita bisa mengumpulkan kas yang nominalnya cukup inilah fantastis, agak lumayan. Kita bersyukur semoga kelompok kita ini terus berjalan untuk kedepannya. Amin. Dan semoga semakin lebih sukses lah. Dan di sini nanti kita bahas juga masalah kedepannya yang akan diusulkan untuk anggota semua yang mau kita bahas untuk upaya-upaya pemanfaatan anggaran kas yang masih ini ya. Dan masalah-masalah yang lain kayaknya belum ada lagi. Masalah kas total terakhir sudah, terus sisa terakhir sudah, tinggal nanti penghitungan untuk pendapatan dari jasa malam ini, yang uang-uang yang kita pinjam untuk anggota-anggota. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kurang jelas apa pertanyaan-pertanyaan, monggo nanti kita bicarakan lagi seterusnya.
Cukup sekian dan saya kembalikan kepada Bapak Ketua Kelompok Karya Utama. Terima kasih. Kosok langsung proses arisan. Sebelumnya untuk acara ini kita ngocok dulu ataupun siapa yang akan dapat undian coba dikocok dulu kepada Bapak Sekretaris. Oke ya, goyang-goyang boleh ya, sabar aja nanti kan keluar. Coba dibuka. Ya, oke, terima kasih. Siapa yang dapat? Bapak Gunarso. Bapak Gunarso yang dapat. Tepuk tangan kepada Bapak Gunarso. Oke, terima kasih. Akan serahkan penyerahan. Untuk penyerahan diambil gambar ya benar, kalau penyerahan yang dapat undian malam ini setiap malam tanggal 2. Aduh. Tanda tangan dulu Pak Gunarso. Karena salaman. Iya boleh, harus tanda tangan biar tertib. Salaman di foto bos. Setelah tanda tangan nanti bersalaman. Mendapatkan arisan ya. Iya, oke. Untuk seterusnya diserahkan dan bersalaman biar agak gayeng dikit. Terima kasih kepada sekretaris yang sudah menyerahkan undian malam ini. Untuk selanjutnya kepada Bapak Gunarso akan menyampaikan acara inti. Kepada Bapak Gunarso dipersilakan, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT, di mana pada malam hari ini kelompok tani karya utama dapat melaksanakan arisan bulanan sekaligus pertemuan rutin bulanan yang diselenggarakan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan beliau agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah. Amin. Sekalian anggota kelompok tani karya utama, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pertemuan rutin dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di masa COVID-19 ini sebaiknya protokol kesehatan tetap kita jaga dengan memakai masker, sehingga insya Allah kita dijauhkan dari gejala-gejala COVID tersebut. Kepada yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Karya Utama Bapak Soekarno, Sekretaris Bapak Ari, Bendara Bapak Budi, Sesepuh Pak Bardi, Wabil khusus terima kasih saya ucapkan kepada Mas Budi selaku penyelenggara pertemuan pada malam hari ini atas undangannya, atas kerelaannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi di sini saya akan menerangkan kegiatan dari kelompok tani karya utama yang diketuai oleh Bapak Suparno. Jadi mereka memiliki anggota 13 orang
Pak Heri ya, Ya 13. 13 orang. Mereka punya tujuan adalah untuk meningkatkan ekonomi anggota. Intinya tujuannya itu. Kemudian memiliki visi. Visi itu semacam cita-cita. Ingin menjadi kelompok tani yang mandiri, maju dan berdaya saing. Itu visi dari kelompok tani Karya Utama. Kemudian dalam kegiatan harian mereka memiliki program, antara lain kegiatan kerja giliran anggota yang kami singkat KKGA. Jadi Karya Utama ini memiliki KKGA setiap hari Sabtu ya Pak Ketua ya. Setiap hari Sabtu, setiap minggunya. Dalam 1 bulan bisa mencapai 4 kali kegiatan apabila memang ada salah satu anggota yang ingin menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi di sini perlu saya terangkan bahwa kegiatan kerja giliran anggota adalah merupakan kegiatan kerja secara bergilir dari masing-masing anggota yang membutuhkan untuk melakukan kegiatan kerja berdasarkan kebutuhan anggota. Ini misalnya saya ambil contoh, ini tempat Pak Simin hari Sabtu ingin menarik atau menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatannya Pak Simin adalah membersihkan gulma di sekitar lahan karet Pak Simin ya. Nah, aturan main daripada kegiatan tersebut adalah bagi salah satu anggota yang tidak sempat hadir karena berhalangan atau tidak bisa hadir karena sesuatu hal dikenakan bukan sanksi. Saya tidak menekankan sanksi karena kasihan punya kegiatan kok masih ditekan sanksi. Jadi bahasanya agak dicanggihkan sedikit menjadi cashback. Pengembalian daripada anggota yang tidak hadir senilai Rp25.000. Ya Pak Simen ya? Betul. Ya. Rp25.000 itu tidak semua layak kas. Jadi rinciannya adalah 15.000 itu dikembalikan kepada Pak Simen dan 10.000 untuk kas. Begitu Pak Manay? Betul. Jadi saya kasih gambaran seandainya tempat Pak Simen kebetulan yang hadir dari 13 orang itu hadir 10 orang. Yang 3 orang tidak hadir. Berarti 3 orang itu wajib mengembalikan anggaran senilai Rp25.000 kali 3 berarti Rp75.000. Betul. Kemudian Rp10.000 dikali 3 Rp30.000 untuk kas. Betul. Yang Rp15.000 kali 3 Rp45.000 kembali lagi kepada Pak Simin. Jadi rinciannya andaikan 13 orang itu yang hari-hari sembuh, jadi Pak Simin hari itu hanya membayar 10.000 dikali 10 100.000 Pak Simin ya. Kemudian dikurangi 45.000 karena dapat pengembalian 15.000 kali 3 orang yang diambil. Artinya hari itu Pak Simin mengerjakan untuk membersihkan lahan karetnya hanya membayar 100.000 dikurang 45 berarti berapa? 55.000. Jadi singkatnya kegiatan ini sangat menolong. Kita bayangkan hari itu Pak Simin mengerjakan 10 orang hanya membayar 55.000. Sementara kas tetap
akan mendapatkan masukan senilai 130.000 karena 10.000 Pak Simen wajib membayar kepada kas 100.000 ditambah pengembalian dari 3 orang yang diambil 10 kali 3 berarti 30.000. Nah itu. Kemudian yang kedua, mereka memiliki pertemuan rutin setiap bulan, yaitu berupa arisan bulanan senilai 100.000 rupiah. Seperti yang Bapak sekalian saksikan tadi, alhamdulillah malam ini telah diajukan undian arisan dan alhamdulillah saya sendiri yang mendapatkan undian. Jadi malam ini saya dapat rezeki 1.300.000 rupiah. Ya Pak Ludi ya. Ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kegiatan ini adalah untuk mengikat kepada anggota supaya akan tetap hadir. Kenapa? Karena ada rasa penasaran. Siapa tahu malam ini saya akan mendapatkan undian arisan tersebut. Nah itulah. Jadi ada ikatan batin secara otomatis diundang atau tidak undang tetap hadir. Karena di samping akan memberikan tanggung jawabnya sebagai arisan juga penasaran siapa itu akan mendapatkan undian. Kemudian uniknya setiap yang mendapatkan undian arisan pada bulan berikutnya akan menjadi tuan rumah pertemuan arisan bulanan. Jadi artinya setiap bulan akan terjadi pertemuan rutin secara otomatis bergilir kepada 13 orang anggota tersebut. Dampaknya adalah supaya anggota kelompok tani ibu-ibunya biar tahu bahwa kelompok tani itu seperti itu dong. Ada arisan, ada kegiatan kerja, kemudian ada rencana lainnya. Jadi tidak ada prasangka dari ibu-ibu kepada suaminya yang pergi dalam pertemuan kelompok tani. Jadi banyak sisi negatifnya, banyak sisi positifnya maksud saya. Nah hari ini akan menjadi semangat sendiri kelompok tani karena mereka di dalam pertemuan tersebut banyak pembahasan yang akan direncanakan. Misalnya ke depan direncanakan akan ada pembelian ternak sapi misalnya atau ternak kambing dan lain sebagainya, atau mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan minggu lalu, bulan lalu yang kurang pas sehingga pada pertemuan berikutnya bisa diperbaiki. Kemudian modal dan investasi. Jadi kelompok tani Rukun Santoso karya utama ini adalah sudah memiliki cukup besar. Mereka memiliki saldo kas pada hari ini ada 51 juta rupiah, dan itu dikembangkan dalam bentuk simpan pinjam anggota dengan pengembalian jasa hanya dikenakan 2%. Di sini bukan pembukaan enggak, tapi jasa. Jadi setiap 1 juta peminjam hanya mengembalikan 1.10.000. 10.000. Bukan 2%, 1% ya. Penambahan nabung. Itu tadi. Jadi dengan kesadaran, dengan kerelaan, jasa seperti itu terus mereka pertahankan. Kemudian sumber modal investasi, mereka pernah mengakses kur senilai 20 juta Pak Karno ya. Di awal mereka mengakses kur senilai 20 juta untuk penanaman singkong sewa di lahan plasma. Alhamdulillah telah panen dan kemudian uang itu ditarik kembali dalam bentuk simpan pinjam. Kemudian ke depan
rencana tindak lanjut ke depan mereka memiliki rencana untuk menjadi kelompok tani unggulan yang memiliki berbagai kegiatan usaha. Salah satu yang ingin mereka cita-citakan adalah usaha di bidang peternakan. Jadi ke depan mereka ada segmen usaha yang mereka akan lakukan adalah peternakan dalam bentuk ternak sapi secara mandiri. Jadi itulah garis besar daripada keadaan kelompok tani Karya Utama. Saya terima kasih kepada teman-teman yang masih tetap semangat, setia mengikuti program-program kelompok tani. Walaupun di sana sini mungkin ya masih ada kekurangan, kelemahan, akan tetapi mereka tidak surut, tetap memiliki semangat yang tinggi. Mudah-mudahan di kemudian hari akan menjadi kelompok tani yang betul-betul kelompok tani yang unggul. Amin. Amin. Dan bisa menjadi salah satu contoh dari kelompok tani yang ada di Tanjung Agung dan Bekanan pada umumnya. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, kelompok tani ini sudah berjalan dalam reorganisasinya sekitar 3 tahun, Pak Parno ya? 5 tahun. 5 tahun dalam reorganisasi. Jadi ke depan mereka tetap akan menerima bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan catatan sanggup mengikuti aturan main, sanggup mengikuti kegiatan, dan mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mereka miliki. Mudah-mudahan Pak Parno ya, kita sama-sama berdoa semoga Karya Utama menjadi kelompok tani yang utama. Amin. Amin. Mungkin demikian itu penjelasan singkat saya. Saya berharap untuk teman-teman penyuluh pertanian yang ada di Pakuan Ratu, Baikanan dan Indonesia pada umumnya untuk tidak segan-segan merapat kepada kelompok tani dengan berbagai ide strategi agar supaya para anggotanya sangat ingin memiliki kelompok tani bukan hanya sekedar karena tujuan untuk mengharapkan bantuan. Jadi mereka betul-betul berkelompok itu adalah dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Adapun kalau pemerintah jeli bisa melihat terhadap kelompok petani yang unggul kemudian memberikan fasilitas, itu adalah bonus. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan ke depan kita makin lebih maju. Amin. Saya kira lebih kurang saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada Bapak Gonarso. Mari biar rame. Untuk selanjutnya kepada sesepuh, kalau ada tambahan dipersilakan. Oh sudah. Terima kasih sekali kepada bapak-bapak, teman-teman, adik-adik semuanya, kepada ibu-ibu. Terima kasih. Untuk acara ini sudah berakhir, maka dari itu saya selaku pembawa acara
kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Shiratal ladzina